Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Intan, dan 2 rekan saya, Lala dan Silpi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika dan tanggung jawab sosial dalam organisasi. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama itu akan dibahas oleh Saudari Lala. Saudari Silpi. Oke, langsung saja. Yang pertama ada etika kerja secara etimologis. Etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan baik atau buruk yang diterima umum yang berkenaan dengan sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Pada hakikatnya, moral menunjukkan pada ukuran-ukuran yang diterima oleh suatu komunitas. Sementara etika umumnya lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan di berbagai wacana etika atau aturan-aturan dalam sebuah perusahaan atau pekerjaan. Selanjutnya ada pengertian etika menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Ernawan 2016 mendefinisikan bahwa etika kerja yaitu salah satu cabang ilmu filsafat yang tujuannya adalah mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat persetujuan yang cukup beralasan untuk dijadikan sebagai dan dapat diterima oleh suatu golongan tertentu atau individu. Selanjutnya menurut Simon Rangkir mendefinisikan bahwa etika yaitu salah satu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan sosial sehingga dapat menetapkan antara pengendalian perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dijadikan sasaran dalam hidup. Nah, selanjutnya ada pengertian etika kerja menurut Rudito menjelaskan bahwa etika kerja yaitu sebagai semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Etika kerja dapat dijadikan sebagai penilaian manusia yang diwujudkan dalam suatu perusahaan. Nah, dengan etika kerja yang tinggi tentunya rutinitas tidak akan bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerja atau kinerja. Hal yang mendasari etika kerja yang tinggi yaitu keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan. Maka individu yang mempunyai etos kerja yang tinggi tentunya akan terus memberikan masukan-masukan ide di tempat kerja. Selanjutnya ada etika kerja secara umum. Etika kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu, yang berarti etika kerja dijadikan sebagai pedoman dan pendorong individu dalam melakukan dan perbuatan dengan cara baik dan benar. Etika kerja dapat membantu kita tetap fokus, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang dijalani. Dengan adanya etika kerja, semua karyawan bisa bersikap sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga menghindari resiko penyebaran nama baik pegawai ataupun perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi dari etika kerja. Yang pertama yaitu pendorong timbulnya perbuatan. Di mana sebuah etika, ketika seseorang mempunyai etika, maka pendorong timbulnya perbuatan itu adalah jadi akan membuat seseorang itu mempunyai dorongan awal hingga dia itu rela ataupun mau dalam bekerja. Contohnya, misalkan seseorang yang ketika mempunyai etika kerja, dia akan menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan juga akan datang tepat waktu. Bukan karena takut dimarahi, tetapi dia itu
karena merasa sebagai kewajiban moralnya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua yaitu penggairah dalam aktivitas. Nah, etika kerja ini mampu memberikan sebuah antusias ataupun motivasi dan dedikasi kepada seseorang karena merasa jadi saya tuh semangat dalam bekerja. Ada kalimat yang mengatakan bahwasanya cintailah pekerjaanmu walaupun tidak membuatmu kaya, tetapi ia yang membuatmu hidup. Nah, itu merupakan fungsi etika kerja yang kedua karena dia mempunyai rasa semangat dalam bekerja. Yaitu ada yang ketiga, penggerak seperti mesin. Mesin di sini itu yaitu sebuah pekerjaan ataupun sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi ketika seseorang itu mempunyai fungsi etika yang baik, maka otomatis semua pekerjaan dalam suatu organisasi ataupun sebuah perusahaan itu akan tetap maju ataupun cepat sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena semua elemen di dalamnya itu bergerak dan pada intinya itu selalu produktif. Jadi akan sangat bagus bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada etika kerja menurut Tamara. Nah, kalau menurut Tamara ini yang pertama adalah nilai kerja, di mana seseorang akan diukur etikanya menurut nilai kerja seseorang. Jadi setiap individu yang punya nilai kerja seperti disiplin, bertanggung jawab, integritas, maka mereka berarti mempunyai suatu nilai kerja ataupun sebuah etika. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kreativitas kerja, di mana seseorang yang punya inovasi, kreatif. Jadi setiap individu dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang mampu mengembangkan produk ataupun progresnya, berarti ia bisa dikatakan mempunyai sebuah etika. Lalu ada kerja keras. Nah, ketika seseorang itu bekerja keras, berjuang secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya, maka bisa dikatakan bahwa dia itu mempunyai sebuah etika. Lalu ada gaya bicara. Nah, teman-teman, biasanya kalau misalkan di suatu organisasi ataupun perusahaan, ketika ada orang yang mampu mengolah kata-katanya dengan baik, itu akan mempunyai daya tarik tersendiri. Nah, bahkan ketika misalkan seseorang mampu menyampaikan penjelasan dengan jelas, dia akan mempunyai rasa wibawa ataupun karisma. Jadi itu bisa disebutkan sebuah etika dalam berbicara. Oke, lanjut. Nah, di sini ada CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility ataupun bentuk komitmen dari organisasi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pada masyarakat. Jadi, kalau semisalkan kita dalam organisasi ataupun perusahaan, itu ada yang dinamakan CSR ataupun pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat. Semisalnya, ada contoh dari ini perusahaannya, dari PT Sejahtera Bersama. Beliau perusahaan tersebut itu mempunyai produk seperti Sejahtera Bersama Desa, di mana mereka memperdayakan masyarakatnya melalui pendidikan dan infrastruktur di masyarakat. Jadi perusahaan tersebut itu akan melatih masyarakatnya untuk mengembangkan UMKM-nya. Jadi dalam pendidikan, itu dalam pendidikan. Sedangkan untuk dalam infrastrukturnya itu, jadi perusahaan tersebut itu akan memperbaiki seperti jembatan yang kecil ataupun saluran air. Nah, itu merupakan contoh dari CSR dalam perusahaan maupun organisasi. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Intan. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuan CSR. Tujuan CSR itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Nah, CSR itu membantu organisasi dipandang positif oleh siapa? Oleh masyarakat. Karena CSR itu perlu terhadap lingkungan dan sosial. Sehingga organisasi tersebut itu mendapatkan kepercayaan publik dan loyalitas konsumen. Nah, yang kedua itu ada membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Nah, di balik kegiatan sosial, perusahaan ataupun organisasi itu melakukan kegiatan yang harmonis dengan masyarakat, dengan investor, dengan pemerintah, dan bahkan juga bisa dengan pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya itu ada mendorong keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, CSR juga tidak hanya melihat
melihat organisasi ataupun perusahaan itu baik atau buruknya, akan tetapi melihat bahwa organisasi tersebut itu berlanjut, jadi tidak berhenti, dan melihat juga perusahaan ataupun organisasi tersebut itu tidak mengecewakan lingkungan dan masyarakat. Untuk selanjutnya itu memenuhi regulasi atau undang-undang yang berlaku. Nah, CSR itu tidak hanya digunakan di negara kita, akan tetapi juga di negara-negara lain. Karena apa? Karena CSR itu membantu organisasi ataupun perusahaan itu dari sanksi hukum. Jadi adanya CSR itu membantu organisasi tersebut itu terlepas dari sanksi hukum. Yang selanjutnya itu ada pilar CSR. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwasannya CSR itu sangat peduli terhadap lingkungan dan sosial, sehingga di dalam pilar utama CSR itu ada lingkungan dan sosial. Nah, lingkungan itu fokus pada pendampakan alam. Jadi bagaimana caranya supaya lingkungan itu tidak mencebar gitu, tidak mencemarkan yang buruk gitu. Seperti misalnya pengurangan dampak lingkungan seperti itu. Terus ada sosial. Nah, sosial itu berpacu lebih kepada kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, terus bantuan sosial. Itu masuk ke dalam pilar utama sosial. Nah, untuk yang selanjutnya itu ekonomi. Ekonomi itu lebih berpacu kepada bagaimana supaya ekonomi tersebut itu tidak mendampakkan hal yang tidak adil kepada perusahaan tersebut. Misalnya seperti etika kerja, ataupun juga misalnya seperti lowongan pekerjaan yang lebih baik. Next. Nah, di sini ada contoh kegiatan di dalam CSR. Yang pertama itu program pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat sekitar. Contohnya, misalnya ada perusahaan menjahit Nah, perusahaan menjahit tersebut itu mengadakan pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga di sekitar perusahaan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, itu bisa membantu masyarakat lebih kreatif dan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dengan adanya kegiatan ini juga bisa membuat perusahaan dan masyarakat itu hubungannya itu lebih baik. Tadi saya sudah jelaskan di tujuan CSR yang membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Ini masuk ke dalam tujuan yang hubungan itu. Nah, yang terakhir itu ada donasi untuk korban bencana alam. Misalnya ada korban banjir ataupun misalnya juga gempa. Nah, kita bisa mendonasikan ataupun perusahaan tersebut itu bisa mendonasikan seperti pakaian, makanan ataupun air bersih. Nah, itu juga bentuk peduli perusahaan terhadap sosial. Nah, terus dengan adanya donasi ini juga dapat melihatkan bahwasannya perusahaan tersebut itu mencerminkan hal yang baik dengan adanya donasi tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5.